Hai guys, kalian pasti belum tahu kan apa itu teori konvergensi. Kalian mau tahu? Ya udah ikutin aku yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Wicrawati dengan NIM 10538110053 jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kalian pasti belum tahu kan apa itu teori konvergensi. Teori konvergensi ialah sebuah perkembangan atau pendekatan yang dilakukan oleh dua faktor manusia. Yang pertama, perkembangan yang dilakukan dari sejak dini, dan yang kedua, perkembangan pendidikan yang diterima sepanjang hidup. Nah, dengan menggabungkan kedua pandangan ini, teori konvergensi mengakui bahwa baik pembawaan maupun lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan manusia. Pendekatan ini mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara pandangan yang terlalu menekankan faktor bawaan atau lingkungan saja dengan memperhitungkan kontribusi keduanya secara seimbang. Dalam pengantar ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep-konsep dasar dari teori konvergensi, termasuk bagaimana interaksi antara pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu, serta implikasi teori ini dalam konteks pendidikan dan pengembangan pribadi. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang teori konvergensi. Nah, dalam teori konvergensi ini, di mana ini dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan, di mana kita mempunyai bakat dari sejak lahir. Misalnya kita mempunyai bakat musik, kita bisa mengembangkan bakat musik kita sampai kita bisa memperlombakan musik kita sehingga kita bisa mendapatkan juara. Ini juga termasuk pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Pada kasus lain, seseorang mungkin memiliki minat yang mendalam dalam ilmu pengetahuan dengan lingkungan yang tepat, seperti sekolah yang menawarkan laboratorium ilmiah yang lengkap dan guru yang mendukung. Individu tersebut dapat mengeksplorasi minatnya secara lebih mendalam. Lingkungan seperti ini memberikan rangsangan dan dukungan yang diperlukan agar potensi individu dalam bidang ilmu pengetahuan dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, baik dalam seni maupun ilmu pengetahuan, pembawaan individu memberikan dasar potensial yang bisa berkembang lebih baik dalam lingkungan yang mendukung. Ini menunjukkan bagaimana interaksi antara pembawaan dan lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Contoh teori konvergensi dalam konteks seni rupa. Di sebuah sekolah seni yang terkenal, seorang siswa bernama Adam menunjukkan bakat yang luar biasa dalam seni lukis. Sejak usia muda, Adam telah menunjukkan minat yang besar dalam menggambar dan mengapresiasikan dirinya melalui karya seni. Guru-gurunya menyadari potensi yang dimiliki Adam dalam seni rupa dan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang merangsang. Mereka memberikan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk Adam agar bisa melukis dengan lebih intensif di studio seni sekolah. Selain itu, guru-gurunya juga memberikan dukungan moral dan teknis yang diperlukan bagi Adam untuk mengembangkan bakatnya dalam seni lukis. Mereka memberikan saran tentang teknik lukisan yang berbeda dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap karya seni Adam. Adam juga didorong untuk mengikuti berbagai workshop seni dan pameran lukisan di luar sekolah, di mana ia bisa bertemu dengan seniman-seniman profesional dan mendapatkan inspirasi baru untuk karyanya. Hal ini membantu Adam untuk terus mengembangkan gaya dan teknik lukisannya.
Melalui lingkungan yang mendukung dan merangsang ini, Adam mampu mengapresiasikan bakat alaminya dalam seni lukis dan lebih baik. Karya-karyanya mulai dikenal di kalangan teman-teman sekelas dan bahkan mendapatkan apresiasi dari komunitas seni lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembawaan dan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Pembawaan individu memerlukan lingkungan yang tepat untuk berkembang secara optimal. Tanpa adanya lingkungan yang mendukung, potensi atau bakat yang dimiliki individu mungkin tidak akan terungkap sepenuhnya atau bahkan bisa terhambat. Dengan demikian, konsep ini menegaskan pentingnya adanya interaksi yang seimbang antara pembawaan dan lingkungan dalam membentuk perkembangan manusia. Pembawaan individu memberikan dasar potensial, sedangkan lingkungan memberikan rangsangan dan dukungan yang diperlukan agar potensi tersebut dapat berkembang secara maksimal. Nah, teori konvergensi ini mempunyai implikasi yang dimana kita harus menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Seperti sekarang ini kita bertugas sebagai guru pendidikan sosiologi, di mana kita harus memberikan pelajaran yang baik dan kita harus memberikan pelajaran yang seperti kayak memberikan game juga agar anak-anak tidak bosan. Kita juga harus menyesuaikan dengan lingkungannya agar mereka tidak malas dan tidak acuh terhadap pelajaran yang akan diberikan oleh pendidik. Pertama, pendidikan itu harus memperhitungkan peran penting dari kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu pembawaan dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung juga merangsang agar potensi terbaik individu mereka dapat terungkap dan dikembangkan. Yang kedua, di dalam konteks ini, teori konvergensi menekankan bahwa pendidikan mungkin dilaksanakan, namun hasilnya akan terbatas oleh faktor-faktor tersebut. Yang artinya, meskipun pendidikan dapat memberikan dorongan dan kesempatan bagi perkembangan individu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya teori konvergensi mengatakan negara miskin bisa lebih tumbuh cepat lebih kaya daripada negara kaya menjadi miskin kembali. Nah, di sini juga teori konvergensi mengatakan bahwasanya perkembangan seseorang bisa saja terhambat karena pertumbuhannya atau ketidakpeduliannya terhadap dirinya sendiri atau perkembangan hidupnya. Jadi, kesimpulannya dalam eksplorasi teori konvergensi, kita menemukan pendekatan yang komprehensif terhadap perkembangan manusia. Teori ini mengakui bahwa faktor internal pembawaan individu dan eksternal lingkungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi perkembangan individu. Pembawaan individu memberikan dasar potensial, sementara lingkungan memberikan stimulasi dan dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan tersebut. Meskipun ada variasi dalam pandangan tentang faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan manusia, teori konvergensi diakui secara luas karena mengintegrasikan nativisme dan empirisme, menawarkan pendekatan yang seimbang dan holistik. Ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan, di mana penting untuk mengakui peran kedua faktor dan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai. Guru, orang tua, dan pembimbing harus menyadari bahwa faktor lingkungan memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan potensi individu. Pendidikan harus memperhitungkan interaksi antara pembawaan dan lingkungan untuk memberikan dukungan yang tepat bagi perkembangan individu. Kelemahan dalam memahami teori ini dapat mengakibatkan kurangnya pendekatan holistik dalam perencanaan program pendidikan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video teori konvergensi ada kekurangan kata atau ada kesalahan pengucapan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.